Dalam game Otome pasti ada beberapa rute buat menamatkan cerita game tersebut. Tapi bagaimana kalau kalian itu malah reinkarnasi ke rute kedua yang ada di game tersebut, yang malah ngebuat kalian bukannya menjadi seorang MC yang baik, tapi malah menjadi true villain di cerita itu. Nah, jadi cerita dibuka sama seorang MC yang lagi mainin game yang bernama Dungeon Brave Soul, Nah, di sini akan di tahun ke-101 saat hari upacara penerimaan para siswa, MC kita bilang kalau di game ini adalah game yang berbasic fantasi RPG pedang dan sihir. Yang MC kita bilang kalau berkat game ini dia itu kayak seperti melupakan beban kerjaan di hidupnya dia, dan dia itu kayak nggak pernah bosan memainkan game ini. Nah, kata MC kita bedanya game ini dari game yang lain karena kita itu kayak bisa memperdalam ikatan sama para heroin buat menjadi pacar kita, Dan pada saat kita itu kayak diliatin sama sebuah event sambutan buat peraih nilai tertinggi di Gakuin di tahun ini gitu, kita itu akan dilihatkan sama para main karakter yang dimunculkan di game ini. Nah, di sini kita itu mulai dikenalin sama sosok si Ciel Uranus, yaitu top 5 di Gakuen ini. Terus ada top 4 yaitu Nagisa Seika, lalu top 3 ada Iris Sentair, dan protagonis utama yaitu Leon Slash yang akan menjadi true MC di game ini, Nah, di prolog cerita si Leon itu nantinya bakalan naikin level dan hubungan dia sama para heroinnya buat mengalahkan si Raja Iblis. Dan sisi unggul dari game ini kata si MC tergantung dari ceritanya maka grafik kostumnya itu kayak bisa dirubah-rubah. Dan kata si MC alasan kenapa game ini tuh kayak bisa laku keras karena game ini itu punya rating game dewasa. Jadinya pasti ada event di mana si MC itu kayak deket-deket sama para heroinnya. Ya meskipun kata dia kedekatan si MC sama para heroinnya itu kayak kagak terlalu vulgar juga, Nah, di sini setelah si MC menceritakan betapa larisnya game ini, kita dilihatin sama si MC yang tiba-tiba pusing berat dan malah dirinya mutusin untuk tidur. Dan pas dia tuh kayak tertidur, kita kayak dilihatin sama prolog rute kedua, yaitu betapa bencinya dia sama game Dungeon Brave Soul versi kedua. Yaitu cerita ini bermula saat si Leon itu berkenalan sama sosok karakter yang bernama Zenon. Ya di sini meskipun awalnya cerita itu kayak baik-baik aja dan hubungan si Leon sama si Zenon itu kayak bagus-bagus aja bahkan sampai pada saat si Leon itu udah menyegel Raja Iblis. Di sini entah kenapa tiba-tiba kayak plot twist ceritanya itu kayak dirubah seketika gitu, Karena sejak si Leon tuh berhasil menyegel Raja Iblis, di sini tiba-tiba situasinya itu berubah drastis, Karena si Zenon itu malah merebut semua heroin miliknya si Leon dan bahkan meniduri mereka semua. Dan gilanya si Leon itu kayak dipaksa melihat heroinnya di skidi sama Zenon. Yang karena sakit hati ini entah kenapa itu malah ngebuat si Leon jadi kayak hatinya luluh lantak gitu, dan malah ngebuat dia ngebuka ulang segel Raja Iblis. Dan pada akhirnya dunia ini itu kayak hancur seketika. Makanya di game versi kedua ini si MC kita itu kayak bener-bener jijik sama jalan ceritanya, Bahkan MC kita itu bilang kalau dia tuh kayak kagak sudi mainin game ini lagi. Ya di sini pas bilang demikian, MC kita itu kayak tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dan pas dia tuh kayak mengecek anggota tubuhnya dia tuh kayak merasa ada yang aneh gitu, Karena dia itu malah reinkarnasi menjadi sosoknya si Zenon. Ya di sini sontak rasa menyesal itu kayak menghantui dirinya, Karena dia itu malah menjadi sosok karakter yang dia benci, yaitu si Zenon. Karena dia tuh maunya menjadi Leon aja itu, Apalagi di sini dia tuh kayak mengingat perilaku bejat dari si Zenon. Jadinya dia tuh kayak ogah bar gitu, Ya di sini pas dia tuh kayak lagi menyesal, tiba-tiba si Zenon itu kayak dihampirin sama sosok Mid cantik, yang kayak langsung ngagetin si Zenon. Ya karena dosa Mid ini yang masuk tanpa izinnya si Zenon, si Mid ini itu kayak mau ngelakuin sebuah penebusan dosa. Dan dia itu kayak ngebuka pakaiannya dan nyuruh si Zenon buat mecut dia sebanyak 10 kali itu, Buset deh, kok bisa posisinya kayak gini anjir. Gue sangat tergoda sih anjir, sumpah. Ya karena perilaku dari Mate ini Zenon tuh kayak langsung iba gitu, Dan dia langsung memakaikan piyama yang dibawa sama si Mate ini kepada Mate ini gitu, Dan bilang kalau sama dia itu nggak akan menghukumnya. Dan di sini Zenon itu langsung menyuruh Mate-nya untuk segera memakai pakaian miliknya, Nah di sini gara-gara dibawain pakaian serba hitam, si Zenon tuh kayak bingung dan nanyain kepada Mate-nya sekarang itu tahun berapa. Dan pas sudah nyebutin ternyata gitu, sekarang itu adalah tanggal 5 April, tepatnya hari upacara penerimaan siswa baru di akademi barunya. Ya karena di sini si Zenon tuh kayak lagi nyantai banget, si Mate-nya bingung gitu, Si Zenon tuh apakah sedang libur atau enggak, karena dia tuh biasanya bangun pagi terus melakukan sebuah latihan pagi. Ya gara-gara hal ini pada akhirnya si MC kita itu kayak sadar gitu, kalau sama si Zenon ternyata adalah sosok yang pekerja keras juga. Nah di sini pas si Zenon tuh kayak minta diantrenya sama Mate-nya ke tempat berlatih biasanya dia, si Zenon ngerasa kalau sama dia itu udah kayak tahu banget seluk-beluk mengenai badan ini. Bahkan dirinya itu kayak merasa dirinya udah bisa menjadi Zenon yang seutuhnya.
Yang bahkan ya karena dirinya itu kayak kepo ya karena kekuatan sihir milik Zenon. Di sini si MC kita itu langsung mencobanya dan dia itu kayak melihat betapa hebatnya sihir milik si Zenon cuy. Ya di sini ya kan si MC kita ini itu kayak heran banget gitu cuy sama kelakuan dari si Zenon. Padahal ya dia itu kayak OP parah tapi masih aja ngerebut cewek orang. Dan pas kepikiran begini ya kan si MC kita itu kayak keinget sesuatu kalau ya upacara penerimaan siswa baru di akademi ini akan itu adalah awal mula dari semua cerita ini. Makanya agak ada alasan kenapa si Zenon itu dibenci sama para siswa di akademi. Yang karena ini ya kan itu kayak ngebikin si Zenon kayak pengen baca menghindari rute NTR busuk yang udah merusak kehidupan dia sebelumnya. Sampai di sini kita tuh kayak dilihatin ya kan sama si mate-nya si Zenon yang kayak ngebawain handuknya si Zenon cuy. Yang di sini ya kan pada saat si Zenon tuh kayak ngucapin terima kasih ya kan kepada si mate-nya. Di sini ya kan tiba-tiba si mate-nya tuh kayak langsung bingung seketika gitu cuy. Dan malah dia tuh berakhir pingsan anjir. Ya di sini Zenon bilang ya kan kepada mate-nya kalau Somaya dirinya itu sangat tertolong banget sama usahanya si Reviana untuk selalu ngebantu dia cuy. Dan selama ini dirinya tuh ya hanya malu karena kagak bisa mengucapkan hal tersebut kepada si Reviana secara langsung. Ya di sini ya kan karena Zenon yang sekarang tuh kayak pengen ngerubah rute busuk ini, si Zenon tuh kayak pengen gitu cuy merubah sifat dia terlebih dahulu agar ya orang-orang itu agak memandang sinis dirinya. Ya meskipun pada akhirnya ini tuh kayak ngebikin mate-nya dia itu kayak bersedih anjir karena kata dia akhirnya semua usahanya dia itu pada akhirnya udah terbalaskan anjir. Dan si Zenon itu kayak menjadi anak yang baik. Ya meskipun kata Zenon tingkah si mate ini itu kayak berlebihan banget gitu cuy. Dan ya singkat cerita itu cuy berangkatlah si Zenon ke akademi barunya sambil dianterin sama mate yang dia sayang banget. Ya di sini kan karena prolog dari game ini itu akan segera dimulai. Zenon itu menerka-nerka sejauh apa dirinya terlibat dalam alur cerita di game ini. Dan Zenon tuh bilang kalau dia itu lebih suka cerita soal cinta yang tulus daripada cerita si pahlawan yang putus asa yang malah ngebagitin Raja Iblis gara-gara kena NTR. Yang intinya di sini kata si Zenon daripada dunia itu kayak hancur ya kan mending dia itu pengen mengabaikan skenario utama dari cerita game ini. Karena dia itu nggak mau ngikut sifat aslinya si Zenon. Nah di sini pas sudah sampai di akademi barunya ya kan Zenon tuh kayak grogi anjir. Apalagi ya dia itu kayak tiba-tiba dijauhin sama para wanita di sono. Yang anehnya ya kan meskipun dia tuh kayak udah dijauhin ya kan sama para siswa, si Zenon itu masih mencoba gitu cuy buat saling mendekati para siswa buat mengenal satu sama lain. Ya meskipun pada akhirnya dia itu malah dijauhin sama para siswa di hari upacara penerimaan siswa baru. Oke, di sini cuy, singkat cerita kita dilihatin sama sosok guru yang mengenalkan top 5 siswa yang ada di Gakuen ini. Mulai dari si Sel Uranus yang merupakan teman masa kecil si Leon, lalu si Nagisa Seika seorang putri dari seorang ahli berpedang, terus ya juga ada sosoknya si Aerith Kantrea, seorang putri bangsawan dari gereja sentral yang pekerjaan utamanya adalah sebagai penjaga gereja ngikut job title dari orang tuanya cuy. Dan di sini kita disambut sama top kedua dari Gakuen ini yaitu ada si Zenon. Ya meskipun di sini dia tuh kayak nggak mengubris anjir karena kepikiran sama spek badaknya si Aerith cuy. Ya di sini karena kagak ngeladenin ya kan Zenon tuh kayak kaget lah cuy karena dia tuh diterakin 2 kali sama gurunya sendiri. Mana pas dirinya dipanggil ya kan tiba-tiba gitu cuy dia tuh mendengar desas-desus keburukan dia itu udah dibongkar sama para siswa yang lain. Mana ya katanya keluarganya Zenon itu kayak memihak sama pihak musuh gitu cuy. Ya di sini ya kan Zenon tuh kayak dimarahin habis-habisan lah sama gurunya karena dia itu kayak disangka nggak sopan gitu cuy meskipun dia tuh bangsawan. Apalagi ya sekolah ini itu isinya gak cuma bangsawan aja tapi juga dari kalangan penduduk biasa. Ya karena udah salah paham ya kan Zenon tuh di sini kayak minta maaf lah cuy sama gurunya. Tapi entah kenapa mungkin gara-gara sifatnya si Zenon itu malah disangka sangat arogan banget anjir. Yang di sini akan pada saat disangka attitude-nya itu buruk banget, tiba-tiba kelas itu jadi sunyi seketika anjir. Dan di sini barulah gitu cuy di momen ini kita dikasih tahu peringkat nomor 1 di Gakuen ini yaitu sosoknya si Leon yang sekaligus juga adalah sosok pahlawan di dunia ini. Ya di sini cuy pas si Leon tuh kayak melewati si Zenon ya kan entah kenapa si Leon itu kayak menatap sini si Zenon. Ya di sini dia tuh kayak langsung tebar pesona ya kan sambil bilang kalau dia itu pengen menjadi yang terkuat di akademi ini dan pengen menumpas kejahatan. Yang di sini kan entah kenapa si Leon seperti menyindir seseorang gitu cuy dan dia tuh bilang meskipun orang jahat itu ada di akademi ini dan bahkan teman sekelasnya sendiri dia itu akan mengalahkannya. Dan si Leon itu malah menatap si Zenon dengan tatapan yang sangat tajam banget cuy.
Oke, di sini cuy, saat jam pelajaran tuh berlangsung, si Zenon itu mikirin sesuatu kalau ya ada yang gak beres dari alur cerita di game ini. Karena ya di versi kedua ini, dia tuh nyangka si Leon itu udah tahu mengenai alur cerita game versi 1 dan juga versi keduanya. Dan dia itu menyadari potensi dari si Zenon. Dan kata dia ya kan ada kemungkinan si Leon itu bakalan ngalahin Raja Iblis, tapi juga ada kemungkinan si Leon itu bakalan dikalahin sama Raja Iblis. Ya di sini Zenon tuh bilang jika skenario-nya tuh udah berubah, maka pengetahuan dia yang sekarang itu gak akan berguna. Makanya dia tuh kayak pengen merencanakan sesuatu cuy. Dan dia itu kayak mutusin biar dia itu membantu si Leon asal ya dia itu kayak nggak mengganggu jalan cerita utama di game ini. Meskipun ya di sini si Leon itu kayak tetap aja anjir menatap sini si Zenon cuy. Karena ya mereka tuh di sini satu kelas anjir. Ya di sini gitu cuy, Zenon tuh kayak ngasih sebuah informasi kepada kita kalau semua dirinya itu sebenarnya adalah orang terkuat kedua setelah Raja Iblis cuy. Dan dirinya itu sebenarnya harus join ke partinya si Leon agar dunia itu tetap aman. Karena ya kalau semua si Zenon tuh kayak tetap menjadi antagonisnya kan, maka di sini ceritanya itu bakalan berakhir buruk bagi si Leon gitu cuy. Nah di sini cuy, pas lagi nanyain beginian ya kan, si Zenon itu mikir apa yang sebenarnya ngebikin Zenon melakukan hal keji seperti itu. Bahkan ya sensei di hadapan dia sekarang itu sebenarnya adalah mangsa si Zenon suatu hari nanti. Dan di sini kan karena momennya itu kayak pas banget di awal masuk akademi ya kan, si sensei mereka itu kayak nyuruh para siswanya buat mencari gitu cuy klub yang mereka sukai, dan mata pelajaran itu lagi dikosongin. Cuman ya karena Zenon tuh kayak omongannya buruk banget ya kan, di sini dirinya itu langsung dikacain gitu cuy sama para siswa yang lain. Ya di sini dia tuh kayak nggak merasa masalah juga gitu cuy, karena ya sifat dia itu juga udah buruk dari lama anjir. Dan di sini cuy, karena jam sekolah itu juga udah selesai juga, di sini Zenon pada akhirnya mutusin untuk pulang, dan dia itu kayak disambut sama mate kesayangannya cuy. Ya di sini dia tuh bilang kalau sama ayahnya dia itu lagi mencari si Zenon. Dan di sini Zenon tuh kayak sedikit menceritakan kepada kita kalau ya dari informasi yang dia tahu, ayahnya Zenon itu adalah orang yang sangat berkuasa banget atas administrasi di negara ini. Dan kadang ayahnya dia menggunakan kekuasaannya buat melakukan sebuah keburukan seperti menghukum seseorang yang cari gara-gara sama dirinya. Ya di sini gak pakai lama ya kan, saat Zenon tuh kayak masuk ke ruangan ayahnya, dia itu langsung diikat memakai rantai Bloody Chain yang asli debuff melemahkan kekuatan musuhnya cuy. Yang di sini gak basa-basi ya kan, baru ketemu aja sama ayahnya, si Zenon itu malah langsung babak belur anjir sama ayahnya sendiri gitu cuy. Karena dia itu dimarahin gara-gara mendapatkan peringkat kedua di Gakuen. Karena kata dia itu ya kagak pantas banget keluarganya dia itu mendapatkan peringkat kedua di akademi yang sekecil itu gitu cuy. Ya di sini sebenarnya Zenon tuh udah cukup kuat, tapi ya apalah daya ayahnya dia itu juga lebih kuat, bahkan ya juga licik juga anjir. Dan ayahnya dia itu kayak ngasih wanti-wanti kepada si Zenon kalau semuanya lanjutin latihannya karena dia itu akan izin sementara waktu. Ya karena udah bulur juga ya kan, di sini Zenon tuh kayak mutusin keluar ruangan ayahnya gitu cuy. Cuman karena tubuhnya itu kayak udah gak kuat juga, tiba-tiba dia tuh kayak terkapar anjir. Cuman ya untung aja ada mate kesayangannya yang langsung ngasih pengobatan pertama. Dan pas Zenon tuh kayak terbangun ya kan dari pingsannya, dia itu kayak kaget gitu cuy, karena si Levena itu masih ada di sini. Ya di sini cuy, si Zenon yang udah bangun dari tidurnya itu masih ngerasain sakit di tubuhnya karena dia itu habis babak belurin sama ayahnya sendiri gitu cuy. Dan di sini Zenon tuh kayak yakin banget kalau semua ulah dari perubahan sikapnya Zenon itu pasti karena ulah dari tua bangka itu. Makanya mungkin tebakan Zenon ya kan, dirinya itu iri banget sama kehidupannya si Leon, dan dia itu berusaha buat merebutnya gitu cuy. Yang karena ini si Zenon tuh jadi mikir kalau ya dia itu bakalan ngalahin bapaknya dulu sebelum mengalahkan si Raja Iblis. Ya di sini cuy, pas sudah nyusun sebuah rencana kayak gini, kita diliatin sama si Levina yang udah bangun dari tidurnya, dan dia itu kayak langsung ngasih sebuah pelukan kepada si Zenon. Yang entah kenapa ini tuh malah ngebuat si Zenon jadi pingsan lagi anjir. Ya jadi yaudah untuk kalian ya kan, ya gimana sih rasanya punya mate kayak gini ya kan. Kalau gue bangsaan pasti udah gue nikahin anjir si Levina. Sumpah, daripada gue milihin heroin mana yang cantik ya kan, mending gue pilih aja orang yang sayang sama gue gitu cuy. Dan ini juga gue udah baca manga ya anjir, jadi gue tahu sedikit plot ceritanya ya kan. Dan tingkah si Levina itu kayak imut banget anjir. Sumpah ini gue kasih tahu cuplikannya anjir. Dia itu bahkan tidur aja ngebarengin si MC loh coy. Buset dah, idaman sih ini sih. So oke cuy, jadi kembali lagi bersama gue di sini, dan pada video kali ini kan kita tuh bakal lanjutin lagi cerita si MC yang malah reinkarnasi menjadi tukang NTR di Isekai part kedua. Dan buat judulnya kan gue taruh di deskripsi video ini, jadi bisa kalian baca aja ya kan kalau sama kalian kepo. Dan sorry banget ya kan kalau gue tuh uploadnya rada lama karena gue harus puterin video dulu anjir. Dan ya biar gak lama-lama lagi ya kan, langsung aja kita kasihin pembahasan alur cerita manganya cuy. Betul, jangan lupa untuk nge-like dan men-subscribe channel ini cuy.
Nah, di sini kan setelah Zenon tuh kayak dibawa gulurin sama ayahnya sendiri, di sini Zenon itu bilang kalau dia itu harus menjadi lebih kuat lagi dan dia itu harus meningkatkan skillnya dia. Ya, di sini pas lagi mengecek status skill miliknya, si Zenon itu gak heran gitu cuy, kalau Zenon itu punya skill yang sama seperti Leon, yaitu Magic Swordman cuy. Namun ya yang dia heran ya kan, kenapa status miliknya itu kayak 20 semua poinnya gitu cuy. Yang si Zenon tuh kayak merasa jengkel ya kan, karena agak ada konsep shortcut di game ini yang ngebuat dia itu harus berlatih lebih keras lagi untuk meningkatkan kemampuannya. Di sini akan Zenon tuh kayak ngasih tahu kepada kita kalau di dalam game ini itu gak ada konsep save dan mengelola data miliknya. Yang kata dia buat jadi kuat itu dirinya tuh ya harus melatih diri dan mempelajari skill baru agar level kelas skillnya itu terbuka. Ya di sini Zenon tuh kayak pengen ya kan menggunakan beberapa item untuk mendukung dirinya cuy, dan dia tuh kayak memberi penjelasan kalau beberapa item mendukung itu sebenarnya bisa meningkatkan status skill miliknya, dan juga ya ada beberapa aksesoris yang bisa mengurangi damage dari musuhnya cuy. Dan buat mencari item ini akan sebenarnya ada 3 cara gitu cuy, kata si Zenon. Yang pertama itu membelinya, terus yang kedua mencari di kedalaman dungeon, dan yang ketiga membeli barang tersebut dari para kolektor. Nah, pas lagi memikirkan cara ya kan buat mencari item-item ini, tiba-tiba kita diliatin sama si Ravina yang datang buat ngasihin sarapan kepada si Zenon. Ya seperti biasa, berkat perhatian dari si Ravina, perawatan Zenon itu udah menjadi lebih baik cuy. Ya pasti puji ya kan kalau semua masakannya itu kayak enak banget, dan si Zenon tuh kayak ngucapin terima kasih atas support yang diberikan sama si Ravina, dan juga kopi buatannya itu kayak enak banget. Si Ravina itu kayak malu-malu banget cuy. Bahkan ya dia itu kayak menangis anjir gara-gara dipuji habis-habisan sama si Zenon. Sampai yang ngebuat Zenon itu kayak heran anjir, mana ya dia itu sampai meneteskan sesuatu cuy. Ya di sini kan pada saat si Ravina itu kayak kabur gara-gara malu sama si Zenon, Zenon itu malah melihat ada darah di lantai cuy, yang ternyata ini itu berasal dari hidungnya si Ravina. Yang karena si Zenon tuh kayak nggak percaya ya kan, kenapa dia itu kayak bisa saking excitednya dipuji malah ngebikin si Ravina malah mimisan anjir. Ya di sini kan meskipun ini tuh kayak mengerikan banget, tapi ya namanya lagi disayang ya kan sama mate-nya, ya mau gimana lagi itu cuy. Oke, di sini cuy, pas mau berangkat ke Gakuen, di sini kita diliatin sama sosok kepala pelayan yang menyambut si Zenon dan nanyain kalau dirinya itu sepertinya sangat jarang banget latihan akhir-akhir ini. Ya sebenarnya kan si kepala pelayan ini itu kayak kagak mau gitu cuy, si Zenon mengkhianati harapan dari ayahnya kepada dirinya. Namun Zenon tuh bilang ya kan dirinya itu bukan bersantai-santai, tapi yang menjadi lebih kuat itu sebenarnya ada banyak caranya gitu cuy, dan dia itu lagi memikirkan hal tersebut. Nah di sini kan pada saat ini tuh kayak sampai di Gakuen, si Zenon itu seperti biasa dijauhin sama teman-teman sekelasnya, dan gak cuma dijauhin aja kan sama teman-temannya, tapi si Zenon itu selalu diawasin sama si Leon cuy. Hingga ya di sini tibalah momen ya kan pada saat senseinya itu kayak mengajak para siswa ya kan buat ikut bersamanya untuk melaksanakan ekspedisi dungeon cuy. Ya di sini singkat cerita tibalah para siswa di depan pintu dungeon di area Gakuen yang bernama Taman Bermain bagi para penyihir. Dan sebelum mereka masuk ya kan sensei mereka menyuruh gitu cuy agar mereka semua itu kayak ngebuat sebuah party. Dan seperti biasa si Zenon yang penyendiri itu awalnya enggak dapat anggota partinya cuy. Namun di sini untung aja tiba-tiba kita dilatin sama si Nagisa, yaitu top 4 di Gakuen ini yang mau separty sama Zenon. Ya di sini karena sama-sama enggak ngerasa keberatan ya kan, mereka itu kayak oke aja. Meskipun ya sebenarnya Zenon sama si Nagisa itu sifatnya ya 11-12 gitu cuy. Ya sebelum mereka itu masuk ya kan sensei mereka itu ngasih tahu kalau ya meskipun dungeon itu kayak dungeon biasa aja dan gak ada monster yang kuat, tapi tetap aja resiko itu diambil sama mereka sendiri. Apalagi Gakuen itu gak mau ngambil resiko karena kebodohan dari mereka sendiri gitu cuy. Dan sensei ini itu kayak langsung ya kan menyuruh agar ya tiap party itu kayak masuk bergiliran selang waktu 10 menit. Nah di sini cuy, sebelum masuk ke dalam dungeon ya kan para siswa itu kayak malah ribut anjir tentang siapa dulu yang mau masuk ke dalam dungeon. Dan si Nagisa di sini yang melihat kejadian ini ya kan itu kayak muak bar gitu cuy. Ya di sini ya kan karena baru aja bisa mengobrol sama si Nagisa, si Nagisa di sini itu kayak bilang kepada Zenon kalau semua dirinya itu kayak gak bisa ambil pilihan ya kan, biar dirinya aja yang pergi terlebih dahulu. Dan beneran aja gara-gara Zenon ya kan yang kagak mau ngomong ke para siswa buat cepet-cepet mengundi ya kan, di sini malah si Nagisa itu mutusin untuk berangkat duluan anjir dan meninggalkan si Zenon. Sampai yang malah giliran si Zenon yang malah marah anjir kalau semua yang mereka semua itu udah buang waktunya, padahal ya tinggal pilih aja dengan gunting batu kertas atau apalah gitu ya kan, asalkan mereka itu kayak cepet-cepet masuk ke dalam dungeon. Ya di sini pas suasana itu udah jadi baik ya kan dan udah jadi kondusif lagi, para siswa itu bergiliran masuk
masuk ke dalam dungeon. Dan sensei mereka itu kayak menghampiri si Zenon dan nanyain si Zenon kalau semua dirinya enggak nyangka ya kan kalau semua Zenon itu punya sifat kepemimpinan seperti ini. Ya ada sini gitu cuy, karena Zenon tuh kayak ditinggal pergi sama Nagisa ya kan, satu-satunya anggota party miliknya. Dirinya tuh kayak disuruh ngantri di paling belakang gitu cuy, karena enggak ikut pilihan juga anjir. Dan di sela-sela waktu ya kan, pada saat ini tuh mengobrol sama senseinya, si Zenon itu bertanya kalau ya apakah hadiah dalam dungeon ini itu dikenakan pajak atau enggak. Dan sensei itu kayak bilang karena area dungeon itu kayak ada di naungan Gakuen ya kan, maka mereka itu enggak dikenakan pajak cuy. Dan di sini pada akhirnya si Zenon itu mutusin untuk masuk ke dalam dungeon. Ya di sini kan pas mau masuk ke dalam dungeon, si Zenon tuh sedikit bercerita kalau sensei dia itu sebenarnya perhatian banget. Namun ya kenapa nasibnya dia di game itu justru malah kayak jadi hewan peliharanya si Zenon yang dikandangin mulu sama si Zenon gitu cuy. Dan dirinya itu kagak mau ya kan mengulang hal yang sama kepada senseinya gitu cuy. Nah di sini kan pas masuk ke lantai pertama, Zenon itu kayak bisa gampang banget ngalahin musuh kerucuk yang ada di lantai ini. Apalagi ya isinya itu cuma slime aja, dan dia tuh kayak mungutin batu sihir dari slime yang udah dia bunuh. Nah di sini pas dirinya tuh udah bantai-bantai ya kan puluhan slime di lantai 1, si Zenon pada kira sampai ke lantai 2. Dan di sini dirinya tuh kayak terkejut gitu cuy. Baru aja sampai ke lantai 2, dia itu udah melihat banyak para siswa yang malah terluka gitu cuy. Nah di sini kata Zenon ini tuh masih bukan masalah yang besar banget. Sampai Zenon pada akhirnya lanjut ke lantai ketiga cuy. Nah di sini kan baru masuk ke lantai ketiga, tiba-tiba Zenon itu malah melihat banyak banget siswa terkapar lebih daripada lantai kedua gitu cuy. Dan kata dia kan karena lantainya itu makin sulit, ya jelas banget bakalan banyak banget para siswa yang terkapar juga. Namun ya pas lagi kayak melihat kondisi dari para siswa, dirinya itu malah melihat sosoknya si Aerith yang lagi ngobatin mereka semua. Ya melihat kecantikan si Aerith yang lagi mengobati seseorang, dia tuh kayak terpana gitu cuy. Tapi tiba-tiba dia itu kayak mukul dirinya sendiri dan mutusin untuk segera pergi. Nah ya tiba-tiba ya kan pada saat dirinya itu mau pergi, dia itu malah dihampirin sama sosoknya si Aerith. Dan dia itu bertanya kalau apakah si Zenon itu sedang membutuhkan healing darinya atau enggak. Ya karena di dungeon ini tuh kayak dungeon pemula juga, dirinya tuh ya menjawab enggak membutuhkan healingnya si Aerith gitu cuy. Tapi ya Zenon tuh kayak kepo apa yang dilakuin sama si Aerith di sini. Dan dirinya itu menjawab kalau dia itu lagi merawat para siswa, dan dia itu kayak nggak tega meninggalkan seseorang dalam keadaan terluka. Ya si Zenon tuh kayak bilang ya kan kalau apakah dia itu enggak segera masuk ke dalam dungeon. Cuman ya si Aerith tuh bilang kalau dia itu udah dapat izin dari anggota partinya untuk merawat para siswa di sini. Dan si Zenon tuh kayak menjelaskan ya kan kalau sama si Aerith sendiri itu kayak mendedikasikan dirinya buat mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Bahkan ya ada momen ya kan pada saat di game si Aerith itu bener-bener mengorbankan dirinya untuk para siswa itu cuy. Ya di sini kata Zenon ini tuh bagus banget, tapi ya di saat bersamaan ini malah ngebuat dia jadi cemas karena sekalipun si Aerith tuh kayak baik hati, tapi ya siapa juga yang mau meresikokan dirinya sendiri ya kan untuk menolong si Aerith pada saat dirinya itu dalam bahaya. Makanya kata dia ini tuh kayak aneh banget gitu cuy. Dan pas dia itu pergi ya kan, si Zenon itu kayak ngasih tahu kalau ya akan ada momen pada saat si Leon itu akan menyelamatkan si Aerith, dan peran ini itu bukan peran yang dilakukan oleh orang penjahat seperti dirinya cuy. Nah di sini kan kita lanjut ke kedalaman lantai keempat. Di sini ya Zenon itu kayak ngerasa kalau ya para siswa itu kayak masih belum banyak yang sampai ke lantai ini. Dan Zenon tuh ngasih tahu kalau ya di dungeon ini itu ada event pada saat si Leon sama partinya itu mengalahkan seekor monster di lantai paling dalam. Namun ya pas lagi memutin batu sihir, dirinya malah mendengar ada sebuah teriakan cuy yang malah ngebikin Zenon jadi langsung datang ke tempat itu. Dan dirinya kan itu malah melihat kalau ya ada dua orang siswa yang lagi bertarung melawan monster. Namun ya ini tuh bukan monster biasa aja, melainkan bos lantai yang ada di dalam dungeon ini. Ya di sini Zenon tuh kayak melihat si Gargole, yaitu bos di lantai paling dalam, lagi ngebantai dua orang siswa. Dan di sini Zenon tuh kayak mengingat kalau ya harusnya monster inilah yang membangkitkan kekuatan si Leon, dan dirinya tuh kayak sepenuhnya bakalan menjadi pahlawan. Sampai di awal ini ya kan Zenon tuh jadi sadar kalau semua ada sebuah cerita gitu cuy. Pada saat si Leon tuh kayak mengalahkan monster ini tuh kayak sempat kabur dari si Leon, dan di awal ini monster itu malah ngebunuh beberapa siswa. Sampai akar kepedihan itu ya kan katanya itu malah membuat si Leon membangkitkan kekuatan pahlawannya cuy. Ya di kondisi begini Zenon tuh bingung ya kan, haruskah dia membantu atau tungguin aja si Leon datang. Ya di sini dirinya tuh kayak mutusin untuk gak ikut campur dulu gitu cuy, karena bakalan merubah jalan cerita dari game ini. Ya di sini si Leon tuh awalnya kayak memilih untuk meninggalkan mereka berdua, dan di sini si Leon tuh kayak tiba-tiba jadi jengkel gitu cuy sama dirinya sendiri yang malah kabur pada saat melihat teman-temannya di kondisi yang sangat kritis banget. Pada saat kondisi yang sangat krusial banget ya kan, gara-gara si Gargole itu kayak mau menyerang kedua siswa ini, si Zenon itu kayak langsung menyelamatkan mereka berdua cuy. Dan di sini dirinya itu bilang sepertinya dia itu gak cocok sama sifat asli dari si Zenon yang kayak sifatnya itu kayak penjahat banget cuy. Nah di sini si Zenon itu kayak langsung ya kan menahan serangan dari si monster, meskipun yang ini tuh harusnya kata dia adalah situasi yang sangat bagus
bagus banget bagi si pahlawan. Tapi yang melihat teman satu kelasnya itu kayak mau mati, dia tuh ya jadi nggak tega cuy. Dan si Zenon itu kayak langsung melawan monster ini. Ya di sini kan Zenon tuh menjelaskan kalau sebenarnya dungeon ini sebenarnya adalah dungeon tutorial. Jadi ya kata dia bakalan gampang banget untuk mengalahkan bos di dalam dungeon ini. Dan dirinya ya kan bilang kalau semua monster ini itu ya gak lebih daripada boneka kayu. Dan dia itu kayak langsung mengeluarkan tebasan bayangan miliknya. Dan si Zenon di sini kayak ngasih tahu kalau secara statistik monster ini tuh kuat secara fisik aja, tapi gak bisa menahan serangan sihir cuy. Dan pas si monster itu kayak mengeluarkan tembakan dari kulitnya, si Zenon tuh kayak langsung menerjang si monster ini. Dan dirinya tuh bilang kalau dia itu tahu kelemahan dari monster ini, karena setiap monster itu pasti memiliki sebuah kelemahan. Dan dirinya itu langsung menusukkan pedangnya di dagu monster ini cuy, sampai tembus ke kepalanya. Dan dirinya itu kayak langsung mengeluarkan sihirnya dia, yaitu Hellfire, sampai ngebikin monster ini jadi mocha cuy. Ya pas sudah mocha ya kan, Zenon tuh kayak langsung ngambil batu sihirnya dan melihat kondisi dari para siswa yang sedang terluka. Ya pas melihat kondisinya kan, Zenon tuh kayak tahu gitu cuy kalau semua mereka berdua itu lagi kekurangan obat. Dan dirinya ya kan itu kayak langsung ngasih jatah miliknya dan milih buat pergi gitu cuy. Nah ya pada saat dirinya tuh kayak mutusin pergi, siswa tadi itu kayak malah minta maaf kepada si Zenon karena dirinya itu udah menyelamatkan dirinya. Ya kata Zenon sih gak usah memikirkan juga gitu cuy, karena ini tuh situasi yang gak normal katanya dia. Nah pas mendengar penjelasan dari si Zenon, siswa tadi itu kayak marah banget anjir sama dirinya sendiri karena gak becus banget sebagai ketua di party ini gitu cuy. Ya Zenon tuh sadar ya kan kalau siswa ini sebenarnya kayak bertanggung jawab banget sama perannya dia. Dan di sini ya kan siswa ini tuh kayak bilang cuy kalau dirinya itu gak nyangka si Zenon itu sebenarnya adalah orang baik. Padahal ya banyak banget orang yang bilang kalau semua perilaku si Zenon itu sangat buruk banget. Dan di sini pada akhirnya siswa ini kayak balik meminta maaf gitu cuy kepada si Zenon karena sebagai teman sekelas dia itu udah menghiraukan dirinya. Ya di sini Zenon tuh sebenarnya nggak merasa kesal juga gitu cuy dijauhin sama teman sekelasnya karena dia sendiri memilih untuk menjadi seorang penyendiri. Tahu ya kata dia karena temannya ini tuh kayak udah minta maaf ya kan kepadanya, si Zenon tuh kayak langsung ngasihin sebuah item kalau ya dengan item ini mereka itu bisa kembali dengan selamat gitu cuy tanpa diserang sama monster yang lemah. Dan Zenon tuh kayak langsung melanjutkan perjalanannya ke lantai paling dalam cuy. Nah di sini kan pas sampai ke lantai paling dalam, dirinya itu langsung bertemu sama si Leon dan partinya yang kayak ngos-ngosan banget. Ya karena udah ketahuan Zenon tuh kayak nanyain ya kan kepada si Leon kalau apakah mereka itu kayak baik-baik aja atau enggak. Dan di sini kan gara-gara si Leon tuh kayak melihat si Zenon, dirinya tuh bertanya kenapa bisa si Zenon tuh bisa sampai di lantai ini. Ya si Leon di sini gitu kayak bilang anjir kalau semuanya apakah ini itu udah direncanakan sama si Zenon atau enggak. Dan si Zenon di sini bilang kalau semuanya dia tuh gak tahu apa yang dimaksud sama si Leon. Bahkan dia tuh kayak marah-marah kepada si Zenon tanpa sebab gitu cuy. Dan di sini Zenon tuh kayak menjelaskan kalau semua dirinya itu baru datang gara-gara abis diserang sama monster yang kuat. Bahkan yang monster itu juga menyerang beberapa siswa sampai terluka cuy. Yang karena ini kan tuh kayak ngebikin si Leon jadi kayak langsung tertunduk lesu anjir karena itu tuh adalah salahnya dia karena udah melepaskan monster itu. Ya di sini kan teman masa kerja si Leon itu kayak berusaha gitu cuy untuk menenangkan si Leon. Cuman si Leon itu udah merasa kalau dirinya itu adalah hero yang gagal karena dia itu sangat lemah. Ya melihat hal ini ya kan si Zenon tuh hanya bisa terdiam aja. Dan kata dia menurutnya kalau alur ceritanya tuh kayak begini, kata dia ini tuh akan sama aja pada saat dirinya itu mainkan game ini karena si Leon pada akhirnya itu akan tetap peduli sama teman sekelasnya. Cuman ya bedanya kan di alur cerita sekarang teman sekelasnya itu gak perlu terluka gara-gara monster tadi sih. Oke, di sini cuy, pada saat si Leon tuh udah meratapi kesalahannya kan dirinya di sini itu kayak memutuskan untuk pulang gitu cuy. Dan si Zenon itu juga bergegas buat lanjut ke kedalaman dungeon. Ya di sini ya kan pas mau pergi sama si Leon, dirinya tuh malah tiba-tiba dipanggil gitu cuy. Dan si Leon itu kayak sambil malu-malu bilang kalau dia itu sangat berterima kasih kepada si Zenon karena dirinya itu pasti udah mengobati para siswa yang terluka. Dan si Leon tuh kayak ngelakuin sebuah dogesa kepada si Zenon cuy. Ya di sini cuy, gara-gara si Leon tuh kayak dogesa kepada dia ya kan, itu malah ngebikin Zenon jadi gak expect banget gitu cuy sama tingkah dari si Leon. Meskipun ya si Leon tuh di sini itu masih gak suka sama dirinya. Dan party pahlawan pada akhirnya itu mutusin pulang terlebih dahulu. Nah pas pulang ya kan kita diliatin sama si Zenon yang kayak dipanggil sama si Nagisa. Dan dirinya tuh yakin ya kan kalau sama si Zenon lah yang udah mengalahkan monster itu. Ya di sini Zenon tuh kayak ngelas ya kan dan kagak ngaku sama si Nagisa. Tapi kata Nagisa dirinya itu udah berspekulasi kalau ya di antara semua siswa di kelas hanya dirinya saja yang berbeda gitu cuy. Dan si Nagisa itu kayak pengen ngajak si Zenon untuk sparring sama dia di kemudian harinya. Nah di sini kan pada saat ditinggalin sama Nagisa, Zenon itu segera menuju ke kursi tahta gitu cuy. Dan di sini kan kita itu malah diliatin sama Zenon yang malah mengambil sebuah koin gitu cuy dari kursi ini kan sebagai bukti kalau semua dirinya itu udah menamatkan dungeon ini. Ya di sini kan Zenon tuh menjelaskan gitu cuy kalau semua tanpa koin ini kan mereka semua itu nggak dianggap
telah menamatkan dungeon ini gitu cuy. Bahkan ya banyak banget para player yang kelupaan gitu cuy untuk ngebawa koin ini. Dan satu hal yang pasti akan sebenarnya kata Zenon ada sebuah ruangan rahasia itu cuy. Dan pas Zenon tuh kayak membuka pintu ini akan dirinya itu menemukan tumpukan harta karun. Ya sebenarnya kan kata si Zenon ruangan ini itu akan muncul pada saat para playernya itu menamatkan dungeon ini selama 2-3 kali gitu cuy. Dan di sini Zenon tuh malah menemukan sebuah tas sihir dan dirinya itu kayak langsung menyedot semua harta di ruang rahasia ini. Yang sontak karena ini itu kayak ngebikin Zenon bakalan menjadi orang yang sangat kaya raya banget. Nah pas lagi ngambilin harta karun ya kan, Zenon tuh kayak merasakan sakit gitu cuy di dadanya dia. Dan ini tuh kata dia disebabkan oleh pedang terkutuk di hadapan dirinya. Ya sebenarnya kan pedang terkutuk ini adalah pedang yang dia pakai pada saat bermain di game ini cuy. Dan kekuatan pedang ini akan katanya dia itu bisa melampaui pedang pahlawan sekalipun. Ya di sini Zenon tuh kayak langsung mengambil pedang ini ya kan. Namun dirinya tuh kayak merasa ada hal yang aneh gitu cuy. Kalau ya entah kenapa harta di ruangan ini itu seperti harta miliknya yang udah dia save point waktu mainin gamenya. Makanya dirinya tuh kayak bingung ya kan, siapa yang sebenarnya udah melakukan semua hal ini sih. Ya di sini karena udah gak tahu ya kan siapa dalang yang udah ngelakuin semua hal ini ya kan, Zenon itu pada akhirnya mutusin untuk langsung pulang gitu cuy. Dan pas sampai di luar dungeon dirinya itu langsung ngasihin koin yang ada di lantai terakhir kepada senseinya. Ya di sini semua orang tuh kayak kagak nyangka anjir kalau semua hanya Zenon aja yang berhasil menamatkan lantai ini sendirian. Dan karena hal ini ya kan, senseinya itu malah mengizinkan Zenon gitu cuy untuk melanjutkan penjelajahan di dungeon yang berbeda. Oke guys, jadi kali ini kan gue tuh bakal lanjutin lagi cerita reinkarnasi menjadi villain di rute kedua di game yang kalian mainin. Dan video ini tuh bakalan jadi part ketiga ya kan dari series manga ini. Jadi biar kagak berlama-lama ya kan, langsung aja gitu cuy, kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Nah di sini ya kan, setelah Zenon tuh udah balik dari dungeon, dia itu kayak lagi buru-buru banget gitu cuy. Di momen ini ya kan dirinya itu berpikir kalau ya ada batasan saat dirinya itu hanya berpetualang sendirian. Makanya dia tuh bilang kalau ya opsinya dia itu hanya dua. Yang pertama membayar heroin sampingan buat menjadi anggota partinya, atau membeli seorang budak. Cuman ya di sisi ini dirinya tuh kayak nggak bisa itu cuy percaya 100% ke heroin sampingan tersebut. Karena ya bisa jadi mereka itu bakalan berkhianat. Dan karena di negara ini tuh kayak budak dilegalkan juga, jadi ya Zenon itu kayak mutusin gitu cuy untuk membeli seorang budak. Nah di sini cuy, pada saat Zenon tuh kayak baru sampai di tempat perdagangan budak, si Zenon tuh kayak langsung disambut sama si pemilik tempat perdagangan budak. Dan singkat cerita dimulai lah gitu cuy trade jual beli budaknya. Nah di sini banyak banget gitu cuy budak yang ditampilin, bahkan ya ada banyak banget yang antusias gitu cuy untuk menawar para budak ini. Ya meskipun di sini banyak banget budak yang bagus-bagus, tapi ya menurut Zenon tuh kayak dirinya tuh nggak minat gitu cuy. Karena dia itu datang sambil bawa duit sekantong, karena dia itu pengen mencari budak yang bisa bertarung. Dan dia itu kayak menggunakan item yang dia temuin di labirin sekolah buat melihat gitu cuy statistik dari para budak itu. Ya saat Zenon tuh kayak ngintip ya kan, dia itu kayak melihat ada seorang budak yang punya skill charming gitu cuy. Cuman ya balik lagi kata dia tuh nggak butuh skill yang seperti ini. Dan karena nggak ada budak yang sesuai dengan keinginannya dia ya kan, di sini Zenon tuh awalnya kayak pengen pulang gitu cuy. Tapi ya tiba-tiba muncul gitu cuy budak terakhir yang katanya pedagang budak. Budak ini tuh kayak langka banget karena budak ini itu berasal dari Pulau Norden, tempatnya demi human tinggal di sono. Di on ini ya kan, Zenon tuh kayak kaget banget karena yang dijual sama pedagang budak ini itu adalah White Orge Ulza. Dan Ulza ini tuh adalah sosok karakter dari game yang berbeda gitu cuy. Dan menurutnya kan ini tuh mustahil banget karena sosok si Ulza itu harusnya berasal dari game yang berbeda dari game Danbure yang dia mainin ini. Dan tebakan Zenon ya kan, game Danbure ini itu ternyata udah bergabung sama game yang bernama Warlord of Holy See, tempat dimana si Ulza itu berada. Ya kata dia kan, game ini itu emang game yang berbeda tapi masih satu developer gitu. Ya melihat hal ini, Zenon tuh kayak mulai merasa ada sebuah keanehan karena di dunia ini yang harusnya itu kayak ditinggali sama si para karakter dari game Danbure ya kan, tiba-tiba malah ada sosoknya si Ulza yang sangkanya Zenon ya kan dunia ini itu udah bergabung gitu cuy menjadi satu game sekaligus. Dan saat penawaran si Ulza sedang berlangsung, si Zenon ngerasa kalau sama si Ulza itu kayak oke, dan dia tuh kayak pengen ngebeli si Ulza karena dia tuh tebak kalau yang mungkin prolog cerita si Ulza itu pertama kali berasal dari game Danbure dulu baru ke Warlord gitu cuy. Di sini karena si Ulza tuh kayak langka banget, tiba-tiba ada yang nawar seharga 6,5 juta. Tahu ya Zenon tuh kayak langsung
langsung menawar seharga 10 juta. Yang karena gap ini ya kan, ini tuh kayak ngebikin orang-orang pada kaget tentang siapa sebenarnya sosoknya si Zenon. Karena ya dengan harga 10 juta jelas ya ini tuh udah overpriced banget. Bahkan ya ini itu udah seharga party elite cuy. Ya setelah ngebit 10 juta, Zenon tuh kayak menyapa si Ulza, dan si Ulza tuh kayak malu-malu banget kepada si Zenon. Ya karena gak mau lepas juga ya kan, si kompetitornya si Zenon itu kayak masang harga seharga 10,5 juta. Dan gak basa-basi, Zenon tuh kayak langsung nawar seharga 12 juta cuy. Dan pada akhirnya pemenangnya adalah si Zenon. Nah karena udah menang ya kan, Zenon tuh kayak langsung nemuin si Ulza itu cuy. Dan si Ulza itu kayak langsung memeluk dirinya. Di sini Zenon itu kayak nyuruh si pedagang budak ya kan buat mengganti pakaiannya si Ulza. Karena dia itu gak bakalan bisa pulang dengan pakaian yang seperti ini. Meskipun ya awalnya si Ulza itu kayak takut ya kan kepada si pedagang budak, tapi Zenon tuh kayak berhasil untuk meyakinkan dirinya. Di sini ya bukannya mengganti pakaian ya kan, tapi si pedagang budak itu malah cuman makain sepatu doang kepada si Ulza cuy, dan malah nyediain kamar buat mereka berdua. Di awal ini akan pas ngeliat si Ulza, awalnya Zenon tuh kayak mau ngelepas kalung perbudakan si Ulza, cuman ya sama pedagang budak gak dibolehin gitu cuy. Karena menurutnya jika si Ulza itu kayak berkeliaran tanpa kalung, maka ya besar kemungkinan jika lo ada budak yang lagi melakukan penyerangan ya kan kepada manusia-manusia sekitar, bisa jadi si Ulza yang gak ada kalungnya itu bakalan jadi target dari para militer cuy. Dan selain itu juga ya kan, si pedagang budak kayak takut jika si Ulza itu bakalan hilang kontrol. Apalagi ya dia itu adalah budak yang tinggi banget serinya gitu cuy, karena dia itu adalah demi human. Ya setelah dijelasin ya kan, Zenon tuh kayak terpaksa nurut gitu cuy. Dan menurut si Ulza ya gak ada masalah juga, karena kalung ini itu seperti pembuktian kalau semua Zenon itu adalah miliknya sepenuhnya cuy. Ya maksud gua kebalik anjir, kayak si Ulza itu adalah milik Zenon sepenuhnya. Yang di sini kan Zenon tuh kayak langsung gitu cuy dibawa ya kan ke sebuah kamar oleh si pedagang budak. Ya ini sih si pedagang budak kayak nyangka Zenon tuh kayak mau tidur sama si Ulza gitu coy. Mana ya di sini si Ulza juga tiba-tiba aja kayak langsung buka bajunya dia anjir. Ya di sini Zenon tuh kayak langsung pakaian pakaiannya si Ulza balik ya kan, karena tujuan Zenon di sini dia itu bakalan nyocokin item buat si Ulza, karena mereka itu akan segera berangkat ke dalam dungeon gitu cuy. Dan di luar ekspektasi ternyata si Ulza itu juga suka banget buat berburu di dalam dungeon. Nah setelah ngeluarin item segunung, si Ulza itu kayak langsung memilih item yang sesuai dengan seleranya. Dan dia itu juga memilih senjata palu gada gitu cuy, yang kata dia ya kan ini tuh kayak senjata yang bener-bener cocok banget sama rahasia si Ulza, yaitu White Orge gitu cuy. Nah di sini ya kan setelah si Ulza itu kayak dikasih senjata dan pakaian, si Ulza yang suka banget dia tuh kayak langsung memeluk masternya. Meskipun ya Zenon tuh kayak heran kenapa si Ulza bisa suka sama dia gitu cuy. Namun ya si Ulza tuh bilang di matanya Zenon tuh kayak orang yang sangat keren banget. Ya karena ini Zenon tuh bingung lah ya kan, orang di mata temennya aja dia tuh kayak orang yang suram banget, yang udah kagak tertolong gitu cuy. Nah di sini kan singkat cerita, saat menyesuaikan itemnya si Ulza, di sini Zenon itu kayak pengen langsung balik aja gitu cuy. Meskipun dia itu kayak sempet dibilang ya kan sama pedagang budak kalau dia itu sama seperti bosnya dia, yaitu ayahnya si Zenon. Nah saat pulang di tengah malam ya kan, si Ulza sadar kalau Zenon ternyata lagi dikepung sama sekumpulan orang, yang ternyata dia dikepung oleh kompetitornya dia yang nawar si Ulza tadi. Ya di sini akan pas ketemu Zenon, si Zenon di sini tuh bilang gitu cuy kalau semua dia itu udah lupa sama sosoknya orang ini, karena menurutnya gak ada kepentingan juga yang menang mengingat mereka yang kalah. Ya di sini niatan orang ini ya kan, dia itu pengen ngajak si Zenon untuk join organisasinya dia gitu cuy. Dan kalau semua dia itu kagak mau ya kan, si Ulza itu bakalan dia rebut. Ya meskipun gabung pun si Ulza itu akan tetap dia rebut juga gitu cuy. Ya di sini Zenon tuh kayak gak mau ya kan, dan kalau semua pengen berantem ya berantem aja di sini gitu cuy kata dia. Dan di sini akan awalnya Zenon tuh kayak nanyain gitu cuy apa niatan orang ini, dan Zenon tuh juga bilang dia itu adalah anak dari orang yang paling berpengaruh di wilayah ini gitu cuy. Jadi kayak jangan berani macam-macam sama dia. Dan kata orang ini dia tuh ya kagak peduli gitu cuy, asal dia tuh kayak bisa ngebawa si Ulza yang demi human ini ke bosnya kan, dia itu bakalan jadi orang yang penting juga. Jadi ya mereka tuh bakalan sama-sama jadi orang penting gitu cuy. Ya di sini ya kan, karena udah dibilangin kalau semua si Ulza bakalan mau diserahin kepada bosnya ya kan, si Zenon sadar kalau orang ini tuh berasal dari kerajaan Kuron, dan orang yang dia maksud itu adalah Jatitaros gitu cuy. Di on ini akan kata Zenon dia itu hampir lupa sama nama NPC ini, tapi ya satu hal yang pasti si Jatitaros itu adalah orang pedo dan juga orang cabul yang ngumpulin banyak budak mulai dari loli sampai demi human yang lain buat berada di bawah kekuasaannya. Yang kata Zenon
Zenon ya kan sekarang dia itu mulai tahu gitu cuy soal cerita ini, karena saat si Ulza itu mungkin bakalan dijual ke orang ini ya kan, bahkan ya sampai beneran di tangan si Jadi Taros, maka MC dari game Warlord itu bakalan nyelamatin si Ulza. Makanya si Ulza itu berada di game Warlord gitu cuy. Cuman kan sekarang si Ulza ada di tangannya si Zenon, jadi si Ulza itu malah masuk ke ceritanya game dan bure anjir. Ya ada sini setelah dibilang kayak gini ya kan, si kompetitor ini tuh kayak kaget banget kenapa bisa si Zenon tuh tahu mengenai bosnya dia, dan dia itu kayak langsung nyuruh para bawahannya buat menghajar si Zenon. Tapi ya ini tuh bukan masalah gitu cuy kata si Zenon, karena saat Zenon tuh kayak mau dikepung, dia tuh kayak langsung ya kan ngeluarin pedang dia dan kayak menebas mereka sambil kayak memutar gitu cuy, yang malah ngebikin pedang dia itu kayak bisa ngebunuh mereka semua. Dan di sini kan pada saat si Ulza itu kayak pengen menyerang juga, di sini Zenon tuh kayak bilang kalau semua tunggu dulu, dan si Zenon ya kan itu kayak langsung ngeluarin tembakan sihir blood carpetnya dia yang langsung membunuh mereka semua cuy, dengan munculin tombak dari bawah tanah cuy. Ya kata si Zenon karena tersisa sedikit, si Ulza pada akhirnya itu kayak disuruh gitu cuy buat bergerak dan ngehajar mereka semua. Ya di sini si Ulza itu kayak langsung ngebantai ketiga orang yang tersisa. Ya karena tersisa orang ini aja kan, Zenon tuh awalnya kayak pengen membunuhnya gitu cuy dan langsung menguburkannya saja. Tapi ya kata dia urusan ini tuh bukan urusannya dia, dan dia itu kayak langsung nyuruh si Ulza itu cuy. Dan saat si Ulza itu kayak pengen menyerangnya ya kan, tiba-tiba ya kan orang ini itu malah mati duluan anjir, karena ada seseorang yang melempar kunai tepat di lehernya cuy. Di on ini ya kan Zenon tuh kayak langsung bingung ya kan, siapa sebenarnya orang yang menyerang orang ini. Sampai ya tiba-tiba muncul gitu cuy seseorang assassin dari bayangan yang bilang tenang aja, dan assassin ini tuh kayak mengenalkan dirinya kalau dia itu adalah assassin yang dibayar buat mengawasi kemanapun perginya si Zenon, dan dia tuh kayak langsung diperintah oleh ayahnya dia cuy. Di on ini si assassin ini bilang jelas Zenon itu bakalan diserang karena dia itu enggak membawa pengawal di sampingnya, apalagi harga budaknya Zenon itu mahal banget gitu cuy, karena banyak banget kejadian seperti ini yang sering terjadi. Ya setelah menjelaskan hal ini ya kan, si assassin ini tuh bilang kalau Zenon itu udah seperti tuanya dia, dan dia tuh yakin si Zenon itu bakalan tumbuh lebih kuat lagi gitu cuy. Dan assassin ini tuh kayak langsung pergi aja dari tempat lokasinya si Zenon. Dan pada saat Zenon tuh balik, di sini Zenon tuh kayak nggak nyangka kalau sama baru aja dirinya itu udah pertama kalinya membunuh seseorang. Ya kata dia di sini dia tuh kayak seperti udah menyatu dengan tubuhnya si Zenon gitu cuy. Dan saat Zenon tuh kayak lagi mikirin skenario cerita di game ini, tiba-tiba muncul gitu cuy si Ulza yang keluar dari kamar mandi tanpa pakai pakaian anjir. Yang di on ini itu malah ngebikin Zenon jadi kayak mimisan gitu cuy. Mana ya di belakangnya dia itu malah ada sosoknya si Reneva yang muncul cuman pakai handuk aja karena lagi mengejar si Ulza. Di on ini ya kan ini tuh kayak pas banget gitu cuy, karena pada saat si Ulza itu kayak mendekat Zenon, si Reneva bingung anjir karena si Ulza itu kayak lagi mandi sama dia, tiba-tiba malah kabur, mana tubuhnya dia itu kayak masih ada sabunnya. Di on ini ya kan si Ulza itu kayak berniat mengajak si Zenon buat ikut mandi bersamanya. Ya di sini ya kan Zenon tuh jelas kagak mau, tapi malah giliran si Reneva yang ngajak si Zenon buat mandi bareng sama dia gitu cuy. Ya di sini Zenon tuh kaget dong, mana dia tuh kayak malu-malu banget sama sosoknya si Reneva. Di on ini Zenon tuh kayak sebenarnya bingung gitu cuy, sejauh apa hubungan Zenon dan juga si Reneva, karena dia itu kayak udah nyangka jika Zenon pasti udah pernah nidurin si Reneva coy. Apalagi si Reneva itu mantap banget anjir. Ya karena takut ya kan ketahuan kalau semua dirinya itu adalah orang yang berbeda, si Zenon tuh kayak mutusin untuk ikut mandi bersama mereka berdua. Ya meskipun dia itu juga sebenarnya malu banget anjir. Dan setelah mereka bertiga mandi ya kan, di sini si Ulza kayak merengek banget gitu cuy, karena dia itu pengen tidur sama tuanya, tapi sama pelayan Zenon itu kagak dibolehin. Sampai singkat cerita si Ulza itu malah tidur bersama ya anjir, karena dia tuh kayak rewel banget. Meskipun ya di sampingnya si Reneva itu malah ikut-ikutan tidur sama si Zenon anjir. Dan pada akhirnya ya kan ini tuh malah ngebikin Zenon jadi kagak bisa tidur semalaman cuy. Ya di sini kata Zenon ini tuh asli banget adalah sebuah godaan, mana ya jika hal ini itu bakalan terjadi setiap harinya. Sampai ya di pagi harinya ya kan Zenon itu kayak disapa gitu cuy sama si Ulza yang baru aja bangun tidur, dan dia tuh kayak berpelukan sama si Zenon gitu cuy. Ya meskipun sama Zenon tuh kayak langsung didorong balik ya kan, yang karena ini ya kan pada akhirnya itu malah ngebikin si Reneva jadi terbangun dari tidurnya. Dan singkat cerita si Zenon pada akhirnya balik gitu cuy menjalani hari-harinya dia cuy.
Lanjut part keempat. By the way, ini cerita gue cepetin ya kan, biar cepet tamat aja sih cuy. Nah jadi ya kan, setelah Zenon tuh kayak berhasil menjadikan si Ulza sebagai budaknya, di keesokan harinya cuy, dia tuh kayak ngebawa si Ulza untuk ikut ke akademinya dia. Di sini jelas keberadaan si Ulza yang merupakan ras demi human itu kayak ngebikin semua siswa langsung menggosipi si Zenon yang ngebawa seorang budak ke akademi. Di sini Zenon tuh kayak sepenuhnya menghiraukan para siswa cuy, dan dia ya kan itu menjelaskan kalau ras Ulza itu adalah orge yang berada di sebuah wilayah yang terpisah sama umat manusia. Ya karena Zenon tuh kayak diem mulu ya kan, si Ulza nanyain gitu cuy kondisi dari masternya yang lagi memikirkan soal potensi darinya. Di sini sebelum masuk ke akademi, Zenon tuh kayak ngasih pesan kepada Ulza kalau jangan ngebuat masalah dan selalu mendengarkan dirinya. Ya di sini awalnya semua itu kayak damai-damai aja gitu cuy, sampai tiba-tiba kita dilatih sama sosoknya si Leon, yaitu si pahlawan yang malah marah kepada si Zenon karena menjadikan anak kecil sebagai budaknya dia. Ya melihat si Leon, jelas Zenon tuh kayak baru sadar kalau sama si Leon itu sebenarnya adalah orangnya kayak menjunjung tinggi banget sebuah keadilan. Meskipun menurut Zenon dirinya itu kayak berisik banget anjir. Ya karena kagak mau ribut ya karena masih pahlawan, dan dirinya itu juga enggak merubah cerita utama. Si Zenon tuh kayak mau pergi aja gitu cuy, dan dirinya itu kayak jadi bingung kok malah si Leon jadi malah tiba-tiba terpusat banget sama dirinya. Mana ya dia itu kayak maksa banget agar si Ulza dibebaskan dari perbudakannya dia. Namun Zenon tuh kayak ogah nurutin gitu cuy, karena ya kan di negara ini budak itu ya legal anjir, dan dirinya itu juga mendapatkan si Ulza dari rentetan prosedur yang sah gitu cuy. Tapi ya si Leon itu bilang kalau ya dirinya itu udah salah menjadi seorang manusia karena memperbudak orang lain. Sampai di sini tiba-tiba ya kan teman masa kecilnya si Leon itu juga ikut ribut sama Zenon anjir. Ya kata Zenon ya kan, si Leon itu gak bisa maksa ngerebut si Ulza itu cuy, karena ya kan dia mendapatkan si Ulza secara legal, dan kalau semua Leon maksa dirinya itu berarti udah melakukan sebuah hal kriminal. Ya di sini karena si Leon kagak ada opsi ya kan, ditanyain lah gitu cuy sama si Leon berapa harga dari si Ulza. Namun Zenon bilang kalau dirinya itu kagak mau menjual si Ulza berapapun harganya. Dan di sini ya kan gara-gara ucapan ini itu kayak langsung ngebuat si Leon jadi marah banget dan mau menonjok si Zenon. Di sini Zenon awal kayak mau menerima aja itu cuy satu pukulan dari si Leon. Namun tiba-tiba si Ulza itu kayak meluncur dari atasnya mereka semua anjir, dan langsung menghempaskan si Leon gitu cuy. Intinya ya kan di sini si Ulza itu kayak marah banget gitu cuy karena masternya dia itu udah diganggu. Di sini ya meskipun udah dijelasin ya kan kalau semua niatan si Leon itu baik, si Ulza itu kayak tetap kagak mau itu cuy, dan si Ulza itu malah main kejar-kejaran sama si Leon sampai ngebuat keributan anjir. Dan malah ya kan pada akhirnya itu kayak ngebikin Zenon jadi ingin memberikan perintah langsung anjir. Namun ya kan siapa sangka bukannya si Ulza itu kayak mau ngebunuh si Leon, ternyata dia itu hanya menendang burungnya si Leon aja anjir, sampai si Leon itu kayak kesakitan banget. Nah udah di sini untung aja ya kan pada saat si Ulza itu kayak pengen ngasih pukulan lanjutan ya kan, tapi tiba-tiba tindakan darinya itu dihentikan langsung sama si Zenon, dan pada akhirnya ya kan dia dan Ulza itu kayak meninggalkan si Leon yang lagi terkapar gitu cuy. Nah setelah si Leon tuh kayak dibawa ke UKS ya kan, keributan ini itu kayak sempat ngebuat heboh di akademinya si Zenon. Namun ya kan para siswa itu sadar kalau memang yang salah itu adalah si Leon. Dan juga di sini ya kan setelah Zenon untuk kayak ditegur sama senseinya, dia itu kayak langsung ngasih peringatan kepada si Ulza agar jangan ngebuat sebuah keributan lagi. Nah setelah lagi di kelas ya kan, Zenon tuh malah disapa sama siswa yang pernah diselamatin sama dirinya dari dalam dungeon gitu cuy. Di sini ya kan Zenon tuh kayak senang banget karena dia itu bisa akrab sama siswa yang lain. Namun ya kan teman sekelasnya ini itu kayak terlalu berisik banget sama dirinya. Nah di sini ya kan karena keberadaan si Ulza ternyata itu kayak memikat salah satu siswi cewek di kelasnya Zenon karena suka banget sama keimutan dari si Ulza cuy. Sampai kita ya kan itu dikagetin sama teman masa kecil si Leon yang kayak masuk ke kelas sambil jutek banget kepada Zenon anjir. Di sini singkatnya saat lagi istirahat makan siang, si Zenon tuh kayak balik lagi dijutekin sama teman masa kecilnya si Leon gitu cuy. Nah di lain itu ya kan karena keberadaan si Ulza yang imut banget itu kayak ngebikin dirinya jadi dihampiri oleh para siswi yang mau ngasih makan dirinya anjir. Ya di sini Zenon itu kayak malah pada akhirnya sering banget gitu cuy diajak ngobrol sama teman-teman sekelasnya mengenai sosoknya si Ulza itu cuy. Di sini Zenon itu awalnya kagak nyalahin si Leon ya kan, karena ya si Leon tuh kayak menjunjung tinggi banget sebuah keadilan karena dia itu adalah protagonis utama dari cerita ini. Karena dalam game pun si Leon itu emang kagak bisa menghiraukan orang lain yang lagi kesusahan gitu cuy. Oke, melanjutkan istirahatnya ya kan, si Leon dan si Ulza itu malah ngeliat si Aerith yang lagi digoda sama pria untuk join ke party petualangan mereka. Di sini sebenarnya si Aerith itu kayak keberatan anjir, cuman dia itu kayak kagak mau menolaknya gitu cuy. Yang melihat kondisi ini, si Zenon tuh kayak sadar kalau semuanya harusnya momen ini itu adalah plot cerita di mana si Leon pada akhirnya itu akan menyelamatkan si Aerith dari para petualang abal-abal ini, hingga pada akhirnya ya kan itu kayak ngebuat si Aerith memutuskan untuk bergabung ke regu party pahlawannya si Leon.
Dan juga di sini akan kata si Leon, gara-gara pertemuan si Aerith dan juga si Leon ini ya kan, pada akhirnya itu kayak ngebikin pertemuan ini jadi sebuah event yang sangat bagus banget. Tapi di sini ya kan Zenon itu kayak sadar anjir kalau sama si Leon itu lagi kagak masuk sekolah karena sakit gitu cuy. Dan lagi-lagi ya kan plot ceritanya itu malah berubah lagi gara-gara si Zenon. Ya di sini ya kan si cowok kagak tahu diri ini itu hanya minta si Aerith untuk bergabung ke partinya satu kali aja gitu cuy. Dan si Aerith pada akhirnya itu kayak setuju. Nah di sini ya kan pada saat dirinya tuh kayak setuju ya kan, cowok brengsek ini itu kayak masih ngambil kesempatan anjir dengan menggosokkan tangannya ke opanya si Aerith gitu cuy. Ya karena udah terlanjur ya kan, Zenon tuh kayak ngebiarin aja gitu cuy. Meskipun si Zenon pada akhirnya sadar kalau semua dungeon yang akan mereka tuju itulah dungeon tempat raja tidur yang berisi banyak golem gitu cuy. Menurut dia ya kan harusnya sih mereka itu akan baik-baik aja selama si Aerith itu ada di dalam party mereka gitu cuy. Namun ya kan makin dipikir-pikir Zenon itu makin takut banget apa kondisi dari si Aerith, apalagi sifatnya si Aerith itu kayak gitu cuy. Ya melihat kondisi dari si masternya yang bingung banget, si Ulza sadar kalau masternya ingin menuju ke dalam dungeon karena khawatir sama gadis itu. Yang pada akhirnya si Ulza dan si Zenon memutuskan gitu cuy untuk menjelajahi dungeon tempat tidur para raja. Ya intinya ya kan Zenon dan si Ulza itu akan mengawasi tingkah laku dari partinya si Aerith aja gitu cuy, dan kagak akan mengganggu mereka semua. Ya di sini karena game ini tuh kayak ada dua versi ya kan, menurut Zenon makin kesini ini tuh kayak malah menjadi seperti cerita di game kedua anjir, dimana ya kan dirinya itu bakalan mendominasi cerita dari game ini. Yang di sini ya kan pada akhirnya Zenon itu kayak OTW ke dalam dungeon setelah berkonsultasi sama si Ulza cuy. Oke, saat masuk ke dalam dungeon ya kan, awalnya Zenon itu kayak masrahin garda depan kepada si Ulza itu cuy, dan dirinya itu kayak gampang banget buat ngalahin semua musuhnya. Sampai mereka itu kayak menuju ke lantai yang lebih dalam dan malah ngebuat Zenon jadi takut gitu cuy, karena ya kan tiba-tiba muncul gitu cuy seekor monster beruang batu yang akan menyerang mereka semua. Nah ya baik lagi anjir, meskipun musuhnya itu kayak udah kuat, tapi di sini masih lebih kuat si Ulza anjir, karena ya kan dia itu kayak berhasil ngalahin monster beruang batu ini hanya dalam sekali pukulan aja gitu cuy. Oke, lanjut gitu cuy. Di sini si Ulza pada saat berhasil mengalahkan si beruang batu tadi, di sini ya kan si Ulza itu kan langsung marah sama si Zenon yang menyuruhnya buat bergerak sesuai perintahnya dia, karena ya kan dirinya sebenarnya agak terlalu lemah banget buat dilindungi sama sosoknya si Ulza. Dan singkat cerita kita dilatih ya kan sama sosok beruang batu lain yang ingin menyerang si Zenon. Namun Zenon itu kayak masih bisa mengalahkannya hanya dengan menggunakan pedangnya gitu cuy. Ya meskipun Zenon tuh kayak masih kerepotan banget karena beruang batu ini gitu cuy, beda sama si Ulza yang kayak brutal banget. Nah setelah selesai kan Zenon tuh kayak sedikit mengevaluasi pertempuran dirinya. Menurutnya ya kan dia tuh kayak masih bisa mengalahkan monster sedang hanya dengan menggunakan pedangnya dia aja. Dan kalau dia tuh kayak mendapatkan musuh yang susah banget, dia tuh bakalan mengalahkannya menggunakan kemampuan sihirnya cuy. Oke, kagak pakai lama ya kan si Ulza dan Zenon itu kayak bisa ngebantai semua monster di lantai itu. Sampai pada akhirnya dia itu kayak berhasil menjamah area lantai 8 di labirin ini. Di sini pada saat mereka itu kayak baru aja sampai ya kan di lantai ini, si Zenon tuh kayak mendengar sebuah teriakan gitu cuy, yang ternyata itu malah berasal dari para cowok dari partinya si Aerith. Yang melihat keberadaan mereka yang kabur ya kan, Zenon tuh kayak langsung mengurung mereka ke dalam pusaran angin anjir. Ya mereka semua ya kan itu kayak nanyain kepada Zenon kenapa Zenon itu bisa ada di sini. Dan si Zenon tuh juga nanyain kemana keberadaan dari si Aerith. Ya di sini mereka itu kan menceritakan kalau awalnya kan mereka itu hanya mencari sebuah item aja, sampai pada akhirnya mereka itu malah melihat seekor monster yang kuat banget yang ngebuat mereka jadi kocar-kacir, dan di itu mereka semua itu malah berakhir meninggalkan si Aerith gitu cuy. Ya melihat hal ini si Zenon tuh kayak langsung sadar kalau berarti ada kondisi yang tidak terduga di sini gitu cuy, dan dia itu kayak langsung bergegas ke lokasi si Aerith sembari meninggalkan mereka ke pusaran anginnya dia anjir. Ya pada saat menuju ke lokasi si Aerith, si Zenon bilang kalau ya dia itu gak ada urusan sama seseorang yang meninggalkan rekannya sendiri. Sampai pada akhirnya Zenon itu kayak dikejutkan sama sosok monster golem Myrtir yang malah menyerang si Aerith anjir. Di sini si Aerith yang seorang priest itu hanya jelas bisa bertahan aja anjir. Sampai Zenon tuh kayak mengalihkan pandangan si golem ini dan menyuruh si Ulza untuk memancing golem ini gitu cuy, tanpa harus bertarung sama golem itu cuy. Nah saat si Ulza itu kayak sedang mengalihkan perhatian si golem, si Zenon tuh kayak langsung menolong si Aerith. Tapi anehnya si Aerith yang udah kelelahan gini masih bilang anjir kalau semua biar dirinya aja yang menahan si golem ini, dan si Zenon kabur aja dari tempat ini gitu cuy. Ya si Zenon bilang kalau si Aerith itu kayak masih kagak berubah bahkan dari settingan gamenya anjir. Intinya ya kan si Aerith itu kayak terlalu berdedikasi banget buat ngorbanin dirinya untuk orang lain gitu cuy. Bahkan ya kan sampai di kondisi yang kayak gini dirinya itu akan tetap membahayakan dirinya sendiri gitu cuy. Ya karena kondisi makin buruk, si Zenon tuh kayak langsung menggendong si Aerith anjir dan ngasihin poison kepadanya. Tapi ya tetap aja anjir setelah si Aerith tuh kayak udah lebih baik lagi ya kan, dia tuh malah nyuruh
si Zenon untuk pergi aja anjir pada saat energinya dia itu udah balik pulih. Yang karena ini ya kan itu malah ngebuat si Zenon jadi marah banget kepadanya, dan menurutnya ya kan siapa yang mau mendengarkan ucapan dari si Aerith di kondisi yang seperti ini. Dan harusnya si Aerith minimalnya ya kan itu harus bilang tolong selamatkan dirinya kepada si Zenon. Karena ya di sini yang butuh urgensi itu adalah si Aerith gitu cuy. Tapi di sini malah si Aerith nyuruh pergi anjir, kan kocak banget gitu. Ya meskipun udah dibilangin kayak gini ya kan, si Aerith itu kayak tetap kekeh bilang kalau ya jangan mati hanya karena seseorang sepertinya. Ya di kondisi ini Zenon tuh sebenarnya ya tahu anjir alasan kenapa si Aerith bisa bersifat seperti ini gitu cuy. Karena ya kan dulu pada saat waktu kecil ibu si Aerith itu kayak meninggal waktu melindungi si Aerith. Bahkan ya kan setelahnya si Aerith pun itu masih mendapatkan hal-hal yang kelamban gitu cuy. Bahkan ayahnya pun juga meninggal anjir. Dan sejak momen kehilangan ibunya ya kan itu kayak ngebikin si Aerith jadi kayak terobsesi banget sama yang namanya mengejar kepuasan sepihak gitu cuy. Mana yang dipuasin itu adalah orang lain anjir. Dan menurut Zenon ya kan pola pikir seperti ini itu kayak sampah banget, karena si Aerith itu juga harus bahagia di atas kesusahan orang lain. Makanya ya kan Zenon untuk kayak menyuruh si Aerith untuk berhenti menyebut dirinya kalau dia itulah cahaya bagi orang lain. Tapi meskipun begitu si Aerith itu tetap bilang anjir kalau sama dia itu adalah pelayan Tuhan, dan jelas dia itu akan merelakan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Ya sebenarnya Zenon tuh kayak hanya ingin bilang kalau ya kematian kedua orang tuanya atau yang lain juga itu adalah demi menjaga si Aerith agar tetap hidup gitu cuy. Tapi si Aerith itu malah memilih buat ngorbanin dirinya ke orang lain anjir. Makanya ya kan Zenon tuh kayak jadi bingung dan mulai mikir apa yang harus dia katakan kepada si Aerith, hingga pada akhirnya Zenon tuh kayak bilang kalau semua dirinya itu kayak bukan pahlawan dan juga seorang penjahat, tapi ya kan kalau sama si Aerith dirinya itu harus hidup untuk dirinya sendiri anjir. Dan kalau sama si Aerith ya kan untuk kayak tetap melakukan hal yang seperti ini, menurutnya itu akan sama aja seperti membuang waktu kehidupannya dia anjir. Ya menurut Zenon ya kan kalau sama si Aerith itu sebenarnya adalah seorang pengecut yang mikir kalau sama dia itu bisa bahagia saat hidup dia lagi ditampar sebuah kesulitan. Dan menurut Zenon ya kan jika si Aerith itu kayak beneran kagak mau mati, ya bilang aja dia itu pengen diselamatkan anjir. Dan dia itu harus mengungkapkan sambil menangis dengan segala kelemahan si Aerith dan mohonlah ya kan kepadanya untuk diselamatkan. Yang menurut Zenon ya kan gak ada masalah juga ya kan, hanya karena si Aerith itu kayak minta sebuah bantuan kepada orang lain. Yang menurut Zenon ya kan akui aja kalau semua dirinya itu lemah dan mohonlah kepadanya. Yang karena ucapan ini ya kan pada akhirnya si Aerith sadar dan langsung memohon kepada Zenon agar dia itu mau menyelamatkannya sambil si Aerith itu kayak menangis gitu cuy. Ya di kondisi kayak gini Zenon tuh kayak setuju untuk menyelamatkan si Aerith, dan menurutnya ya kan sekarang si Aerith raut wajahnya itu kayak sedikit lebih baik gitu cuy. Apalagi dia itu kayak habis bersedih ya kan, yang menurut Zenon itu kayak ngebuat dia jadi makin cantik gitu cuy. Yang karena ucapan ini itu kayak tambah sadar malah ngebuat Zenon malah ngebikin si Aerith jadi salah tingkah anjir. Oke di sini cuy, sebelum berangkat untuk mengalahkan monster golem tadi ya kan, si Zenon untuk kayak ngasihin sebuah poison untuk memulihkan mana dari si Aerith, dan dirinya ya kan untuk kayak nyuruh si Aerith untuk diam di belakangnya sambil ngasih sebuah heal dan supportnya kepadanya dan juga si Ulza itu cuy. Ya di sini Zenon untuk kayak ngeliat si Ulza lagi kerepotan banget, bahkan dia itu kayak sempat terluka. Dan di sini ya kan Zenon untuk kayak langsung menyuruh si Aerith agar segera menyembuhkan si Ulza, dan dirinya ya kan itu akan menyerang si golem sama sihirnya dia gitu cuy. Meskipun kata si Aerith sihirnya dia itu gak akan mempan sama golem mirtir itu. Di sini ya kan Zenon yang percaya diri banget, dia tuh langsung bilang kalau ya kepada siapa si Aerith itu kayak berbicara sambil dirinya ya kan itu kayak merobek tangannya dan ngeluarin tetes darahnya gitu cuy. Dan si Zenon ya kan di sini itu kayak mulai menjelaskan kalau ya memang si golem ini itu kayak kebal terhadap sihir dan serangan fisik, dan dia ya kan itu kayak minta si Aerith buat ngasihin semua support yang dia punya kepada si Zenon. Yang saat si Ulza itu kayak berhasil disembuhkan ya kan, si Aerith pada akhirnya itu kayak ngebuat sihir pelindung, dan si Zenon tuh kayak langsung ngeluarin sihir terkuatnya dia. Yang menurutnya ya kan sebenarnya ada dua cara itu cuy untuk mengalahkan golem ini. Yang pertama yaitu serangan fisik yang sampai ngebikin golem ini jadi kelelahan. Terus yang kedua adalah serangan sihir yang sangat besar banget sampai ngebikin perlindungan dari golem ini jadi pecah dan kagak bisa menahan serangan sihir tersebut. Dan sebagai buffer ya kan, si Zenon tuh kayak langsung menggunakan poison dopingnya dia yang ngebuat sihirnya dia jadi makin kuat lagi anjir. Dan dirinya tuh kayak langsung menembakkan sihir dark magic terkuatnya yang hanya bisa digunakan sama dua orang ya kan di dunia ini, yaitu yang pertama Raja Iblis dan dirinya yaitu sihir Abyss Gate cuy. Ya di sini ya kan gara-gara sihir Abyss Gate ini itu kayak langsung ngebuat golem ini yang menerimanya langsung hancur bertubi-tubi anjir. Bahkan pertahanannya itu kayak hampir tak tersisa itu coy, yang malah ngebuat golem ini jadi kayak hilang tertelan sihir ya si Zenon anjir. Ya di sini karena pada akhirnya si Zenon untuk kayak berhasil mengalahkan golem ini, si Ulza itu kayak langsung meluk si Zenon. Tapi di sisi yang lain si Aerith itu malah terpana anjir sama kekerenan dari si Zenon, dan menurutnya ya kan dia itu udah tahu siapa seseorang yang akan dia layani seumur hidupnya gitu cuy. Ya di sini sebenarnya ya kan si Zenon itu sadar sama ucapan dari si Aerith, tapi si Aerith itu malah ngelas anjir. Yang karena ini kan itu malah ngebuat si Zenon jadi kayak melakukan sebuah kesalahan lagi, yaitu ngerubah alur cerita game tanpa dia sadari anjir.
Oke, di sini cuy, pada saat mereka itu kayak udah selesai dan mereka pada akhirnya mutusin mau balik ya kan ke permukaan. Awalnya si Zenon tuh kayak mau menghiraukan para cowok brengsek ini biar mereka itu kayak tertinggal di labirin ini. Namun ya kan sama si Aerith itu kayak kagak dibolehin karena yang menyuruh mereka kabur itu sebenarnya adalah si Aerith. Ya si Zenon sebenarnya masih nggak terima anjir, tapi si Aerith itu hanya kagak mau Zenon untuk kayak merusak reputasinya dia sendiri, apalagi dirinya itu udah menyelamatkan si Aerith. Ya karena ucapan ini ya kan Zenon untuk kayak langsung melepaskan mereka sembari bilang kalau sama si Aerith itu udah cocok banget menjadi seorang Saint. Oke, di sini cuy, melanjutkan perjalanan pulang, si Aerith sepertinya itu udah mulai luluh hatinya itu cuy kepada Zenon dan dirinya bilang kalau dia itu beneran mau melindungi kehormatan dari si Zenon. Ya meskipun sebenarnya ini tuh hanya ungkapan semata, tapi malah ngebuat Zenon jadi kayak terdiam anjir karena ya kan sejak kapan dirinya itu setuju si Aerith melakukan hal tersebut kepadanya. Ya di sini singkat cerita mereka pada akhirnya berhasil melihat sebuah permukaan di lantai yang berbeda anjir. Dan saat mereka itu kayak menaiki tangga, si Aerith nempel banget anjir kepada Zenon, bahkan sampai nyodorin opaya itu cuy. Ya meskipun Zenon tuh kayak bilang ya kan kalau sama si Aerith itu udah terlalu dekat banget sama dirinya, tapi si Aerith malah bilang kalau dia itulah seorang healer. Jadi ya kalau sama dirinya tuh kayak nggak terlindungi, jelas gitu cuy, dia itu harus dilindungi sama si Zenon anjir. Yang gara ini itu malah ngebuat Zenon jadi kayak salting berat gitu cuy kepada si Aerith. Mana ya si Aerith tuh bilang kalau si Zenon lah yang bilang kepadanya kalau dirinya itu harus hidup untuk dirinya sendiri anjir. Meskipun ya pada akhirnya dia itu malah hidup di sampingnya si Zenon gitu coy. Ya di sini ya kan pada akhirnya gitu cuy, Zenon itu kayak ngalah karena semua si Aerith tuh kayak pengen berdekatan sama dirinya anjir. Dan menurutnya juga ya kan si Aerith pun juga masih belum bertemu sama si Leon dan jadi anggota partinya. Jadi ya dia itu kayak enggak meng-NTR si Leon gitu cuy. Ya meskipun sebenarnya kalau sama dia lu cerita aslinya si Zenon itu udah meng-NTR si Leon anjir. Tapi ya meskipun begitu si Zenon tuh kayak masih tetap bingung anjir sama hal yang mungkin udah dia lakuin gitu cuy. Karena ya ini itu bakalan merubah seisi cerita dari game ini lagi. Ya di kondisi kayak gini ya kan tak kenapa si Aerith malah bilang kalau ya ibu dia itu pernah bilang kepadanya kalau jika si Aerith itu kayak udah menemukan seseorang yang dah dia pilih ya kan, maka orang tersebut itu pasti adalah sosok pahlawan bagi si Aerith. Makanya kan menurutnya Zenon tuh kayak sudah menjadi pahlawan baginya anjir secara kagak langsung gitu cuy. Meskipun menurut Zenon ya kan si Aerith tuh kayak lagi bercanda karena kagak mungkin juga dirinya itu adalah seorang pahlawan cuy. Dan kata si Aerith ya kan kalau sama Zenon tuh kayak mau jadi pahlawan ataupun orang jahat juga, si Zenon tetaplah si Zenon yang dia kenal gitu cuy. Yang karena ini tuh kayak ngebuat Zenon jadi bilang kalau si Aerith mungkin lagi ngelantur. Meskipun ya si Aerith sambil memeluk Zenon bilang kalau Zenon itu kayak beneran menjadi pahlawannya dia itu cuy. Dan dirinya itu kayak bersedia banget menjadi apapun, entah menjadi Saint bahkan menjadi malaikat perangnya Zenon, dirinya itu akan tetap melindungi si Zenon. Yang malah ya kan di ini si Aerith itu malah menjadikan Zenon sebagai tujuan hidupnya dia anjir. Dan dia itu bersumpah akan selalu berada di sisinya si Zenon. Yang pada akhirnya ya kan si Aerith secara kagak langsung masuk ke dalam jajaran haremnya si Zenon gitu cuy. Oke, karena di sini akan perjalanan mereka itu kayak masih jauh, si Ulza yang kecapean pengen digendong sama si Zenon, tapi karena ini akan tuh kayak ngebuat Zenon jadi kayak kesulitan banget buat berjalan anjir. Tapi di sini si Aerith itu langsung bilang kalau sama dia itu akan membopoh si Zenon anjir dan akan menuntunnya itu cuy. Sampai pada akhirnya ya kan Zenon tuh kayak berhasil keluar dan dirinya itu bilang kalau ya dia itu akan berjalan ke depan apapun hasilnya karena dia itu udah tahu kalau semua ada Ulza dan satu orang lagi yang ada di sisinya dia itu cuy. Ya itu sosoknya si Aerith yang merupakan salah satu heroin dari ketiga heroin utama yang ada di game ini. Yang pada akhirnya ya kan cerita ini ditutup sama si Zenon yang bilang kalau ya perjalanan petualang dirinya sebagai seorang penjahat itu baru aja dimulai dan manganya itu pada akhirnya tamat sampai di sini cuy. Ya meskipun kata gue kayak masih menggantung banget ya kan, tapi mungkin gara-gara ini cuma beberapa volume doang ya kan, jadi kayak ceritanya nanggung tapi bagus ya anjir. Apalagi kita masih kagak tahu gitu coy seperti apa kehidupan dari si Zenon ke kedepannya nanti anjir. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue Alessio Dudri, so next time sampai jumpa lagi cuy.